Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gini nih Ustaz, mumpung lagi berdua nih, Masya Allah. Dulu tuh sama-sama belajar dia Mas Ustaz ya? Ya alhamdulillah anak ketemu sama Abdul Jabar. Sangkatan Ustaz? Sangkatan. Kesangkatan tapi dia duluan gitu. Duluan apa? Cuma berapa lama aja. Nah itu gimana Ustaz? Pola belajar di sana tuh mungkin ada yang bisa kita terapin di sini. Di Yaman tuh khasnya tuh belajar seperti apa Ustaz? Gimana tuh? Mas Jabar duluan jawab lah. Masya Allah. Tafadhol. Gimana Ustaz? Kalau Anda mungkin kalau Pengalaman kalau masing-masing lah. pola belajar mungkin Ustaz Haris yang jawab. Kalau Anda cuma bicara masalah di sana yang paling berkesan tuh suasana belajar dulu aja ya. Ya pemandangannya, artinya Damat ya, kita kan dulu Damat, desa kecil dari kota Son'a berapa jam Ustaz? 6 jam lah. 6 jam ya. Tapi internasional walaupun kecil Ustaz. Internasional, hampir semua orang dari benua ada. Tapi nggak ada listrik. Jadi kalau kita mau main HP internet tuh nggak ada sana. Tapi itu malah Masya Allah ya. Jadi lezat, Ustaz. Waktu kita barokah itu. Hampir dikatakan internet nggak ada lah ya. Ada sangat nggak bisa Ngantri lah kalau ke internet. Yang ngajibnya tunggu telepon Ustaz. Oh gitu ya. Ya kan? Ingat nggak? Telepon harus naik gunung dulu, baru telepon keluarga. Gitu. Jadi ternyata terputusnya kita dengan itu memfokuskan kita malah belajar. Masya Allah. Itu salah satu hikmahnya ya. Jadi selain itu kan juga kan malam nggak ada listrik. Jadi kita mau nggak mau malam itu Belajar, baca sebentar, mulai kecil, tidur. Udah. Nah itu dari suasana belajar, dari sisi cuaca, orang mungkin Arab mengatakan Arab itu panas. Enggak sih, Yaman, Damat itu Masya Allah, seger. Kenapa Ustaz? Dataran tinggi? Dataran tinggi ya. Dataran tinggi. Lalu Lembah dikelilingi sama gunung batu Ustaz ya. sebagian Yaman kan ada panasnya ekstrim ya, Hadramaut dan semisalnya panasnya luar biasa. Ada juga yang dinginnya luar biasa, seperti Makbar, sampai dikatakan Salajah Yaman, kulkasnya Yaman. Nah, Damat ini yang paling Masya Allah. Tapi Ustadz datangi ke semua markis Ustadz ya? Alhamdulillah pernah datang semuanya itu. Pernah ke Makbar, pernah ke Hadramaut, pernah ke Damat. Jadi anak merasakan memang Damat itu Masya Allah dalam suasana belajar, dalam cuaca, dalam rutinitas. Nggak ada yang menyibukkan kita kecuali ilmu di situ. Nggak ada yang menyibukkan kita kecuali ilmu. Mau belajar apa aja di sana ada. Gitu. Itu dari sisi suasana sih. Tapi kalau dari sisi kurikulum mungkin tentu ada lah perbedaan Mahat dengan, kita kan Mahat ya namanya ya, perbedaan Mahat dengan universitas gitu ya, Jami ya. Kayak ada perbedaannya gimana sih? Jadi yang kita cerita suasana sedikit ya, ada kenangan Anda itu sangat indah. Kita kan pas di belajar di Damat itu kan nggak keluar-keluar Ustaz ya. Kita tetap di situ nggak kemana-mana. Itu Damat itu ada kotanya namanya So'dah. Mungkin sekitar setengah jam lah Ustaz ya, atau 40 menit kotanya. Jadi waktu sudah 4 tahun Nana di sana, kurang lebih itu 3 tahun, ada sakit yang memang Nana harus berangkat ke So'dah. Ya memang pusat kotanya. Pas Nana Kota jalan kabupaten, kota provinsi ya. Pas jalan ke sana ada jalan aspal, kaget Nana. Kok ada jalan aspal? Gak pernah lihat aspal ya. Di Damat gak pernah lihat aspal. Karena di sana itu memang padang pasir semua. Dan hal yang juga Masya Allah ya, memang kata Syekh Mukbil, al-faqr yu'inukum fi talabul ilm, ya. Kefakiran itu membantu kamu menuntut ilmu. Terkadang di hari misalnya hari Kamis nih atau hari Senin ketemu orang yang sudah berkeluarga. Oh nanti hari Jumat saya undang kamu makan ya. Masya Allah, undang makan. Gitu, luar biasa ya. Yang dihidangkan paling ayam. Apalagi kita orang Indonesia kadang ceker ayam digoreng. Usus. Tapi apa ya, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa buat kita. Yang hari ini kita apa saja sudah nggak nikmat lagi. Mau makan ini nggak nikmat. Karena apa? Memang disitulah maha adilnya Allah. Ketika kita hidup dalam keadaan kekurangan, ketika mendapatkan sesuatu itu luar biasa nikmatnya. Itu hal yang nggak pernah Anda lupakan masa-masa anak di Yaman ya. Jadi gitu, jadi mungkin harta Allah bagi berbeda-beda. Tapi bahagia Allah bagi sama. Jadi mungkin orang lihat kita kekurangan ketika belajar, belum lagi yang disahkan penuh dengan kutu. Kutu itu Masya Allah. Tapi nikmat. Nah itulah, mungkin sisi harta Allah bagi ada yang lebih ada yang kurang. Tapi dari sisi bahagia Allah bagi sama. Masya Allah. Allah bagi sama.
Jadi mengenai kurikulum belajar, memang mungkin ada perbedaan ya, model sistem universitas dengan kita di Yaman Talaki. Kalau universitas kan mungkin kurikulum ya. Mungkin bahasa Arabnya ini ininya begini, pertemuannya itu mungkin seminggu 3 kali dalam bab ini. Ada SKS. Ada SKS-nya. Kalau kita di Damat itu biasanya setiap malam Sabtu ya. Setiap malam Sabtu diumumkan besok dibuka pelajaran usul salasah, qaidul arba, bahasa Arab, pokoknya diumumkan. Nah, kita nanti para santri, para tulab memilih mana kira-kira pelajaran yang mau kita ikuti. Dan di sana modelnya model selesaikan kitab. Jadi misalnya kita belajar nahu, belajar kitab Tuhfatus Saniyah itu dari A dari 0 sampai akhir selesai. 0 sampai akhir selesai setiap hari. Jadi nggak ada jadwal Senin sama Rabu, ketemu lagi nanti Senin depan, enggak. Jadi setiap hari sampai selesai kitab. Dan yang uniknya kita belajar itu di tengah padang pasir. Ya, jadi nggak di masjid, di bawah pohon. Ya kotor gitu aja, udah di bawah padang pasir. Tapi nikmat gitu. Bahkan Ustaz ingat nggak Syekh Qoid Syulan? Masya Allah. Itu guru kita bahasa Arab. Mungkin Ustaz-Ustaz yang dulu di Damat pasti belajaran sama beliau. Itu beliau sudah sangat tua. Buka pelajaran itu beliau biasanya di musim dingin, seringnya di musim dingin. Beliau mengajarnya itu habis sholat subuh, habis syuruk lah ya. Itu di musim dingin, bayangkan tuh dinginnya luar biasa, kadang bisa minus derajat Celcius, bahkan air yang tergenang aja kadang jadi es. Jadi jam segitu dia buka dars. Udah kita mau nggak mau ya mau belajar kan, jadi pakai jubah, pakai jaket. Bukan di ruangan, di lapangan terbuka. Iya. Padang pasir. Angin ikut belajar. Oh, Masya Allah. Itu pakai sarung tangan, tulisnya tuh gini-gini tuh. Tapi Masya Allah, nikmat sekali. Jadi masa hidup tuh nggak di antara hidup paling nikmat itu pas dulu kita di Damat lah. Masya Allah. Kan dulu masa-masa SMA, kayaknya masa SMA yang paling seru ya. Tapi setelah kita ke Damat kayaknya nggak sebanding. Lebih banyak warna saatnya. Kenikmatan hidupnya tuh luar biasa. Masya Allah. Jadi kalau universitas, pembagian buku, bab sekian, bab sekian itu kan dari dosen ya. Kalau di sana itu ada kelebihannya, menurut Anda ini kelebihan ya, Ustaz ya? Kayak tahun pertama, Anda nggak mau ngambil apa-apa dulu, kecuali Anda ngambil selesai nahu. Jadi bisa dari pagi sampai sore, belajar nahu terus. Alat dulu. Jadi, contoh ya, umpamanya pelajaran Ibnu Aqil, Alfiyah dalam nahu, dalam universitas mungkin 4 tahun. Di situ kita setengah tahun bisa selesai. Iya. Karena kita kejar setengah tahun itu aja, tapi kita nggak ngambil pelajaran yang lain. Jadi tahun kedua, khusus akidah. Tahun ketiga, khusus mustalah, ada yang seperti itu. Ada juga yang mengkombinasi. Pagi dia nahu, siang dia akidah, sore dia ilmu alat, mustalah atau usul fikih. Nah itu, yang kayak begitu bisa sebagian teman-teman jadi, menurut Ana kelebihannya, jadi ilmu itu terkait terus gitu. Iya. Coba deh, satu buku dibahas 4 tahun. Tahun keempat, khawatirnya bab yang pertama lupa nih kita. Iya. Iya. Betul. Tapi kalau setengah tahun selesai satu kitab, itu masih lengket gitu, masih lengket. Dan itu kita yang ngatur, Ustaz. Ya, kita atur sendiri ya. Bebas buat ngambil. Kapan ujiannya? Kalau Ustadz Qoid setiap masuk ujian. Iya, setiap hari. Apa pelajaran kemarin gitu tadi? Kalau yang lalu tanya juga sama saya. Jadi hal mungkin bukan mungkin apa ya, kondisi kita di Yaman mungkin beda dengan universitas, kan mereka akan melewati waktu belajar, ada masa libur lain sebagainya. Itu kita lebaran, salat asar hari raya. Siangnya langsung ngajar, Ustaz ya. Ya Allah. Hampir enggak ada libur gitu. Siangnya langsung ngajar, Syekh. Kecuali pelajaran khususnya ada kan mungkin ada yang pulang kampung dan lain sebagainya, tapi pelajaran Syekhnya itu habis zuhur langsung belajar. Paginya lebaran tuh. Maghrib belajar lagi sudah. Jadi waktu belajarnya mungkin lebih agak lama. Kalau universitas kan dari pagi, siang udah stop belajar kan. Kalau kita nggak, kadang sampai habis isya taklim lagi tuh. Ya, di universitas punya kelebihan. Masing-masing punya kelebihan. Masing-masing kelebihan lah, Masya Allah. Tapi alhamdulillah. Intinya sih belajar itu nikmat sih. Ya, Ustaz. Lezat. Belajar agama itu nikmat. Anda coba antum tanya Ustaz Haris, Ustaz, antum lebih baik jadi dai atau jadi tolabul ilmi dulu? Oh iya, asik masa kisah selamat lah. Kita nggak mikir apa-apa kan? Mikir besok belajar, wah ini mau cari ceker ayam, goreng ceker ayam buat malam Jumatan, cari Indomie, udah. Jadi kita nggak punya beban, ya kan? Sekali-sekali orang tua misal telepon sebelum ada HP, Ustaz. Awal-awal di sana kita kan belum ada HP.
Jadi kita kalau mau telepon itu ke wartel ya, namanya wartel ya. Dulu wartel ya. Jadi nunggu di situ, nunggu setengah jam. Oh bukan, kayak gitu. Tapi memang sulit ketika itu, tapi ketika kita berpikir hari ini, itulah yang bikin warna hidup itu lebih nikmat seperti itu. Ya mungkin kita berdoa lah Ustaz ya, mudah-mudahan Yaman seperti sedia kala, Masya seperti Allah, dulu amin lah ya. zaman kita. Terutama Damaj ya. Ya kemudian Damar lah, markisnya Syekh Mukbil kan. Markis Syekh Mukbil. Induk dari Ada Mahat semua markis lah di sana.